Baru aja diomongin. Pantesan, kuping ae bengueng aja. Sanggup ngadepin jago-jago bayaran? Woi kawan semua, ketemu lagi bersama gua di Jojo Entertainment. Semoga kalian dan kita semua akan selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, digampangkan segala urusan yang baik dalam bimbingan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, serta dipanjangkan usianya. Amin. Yaps, di kesempatan kali ini kembali lagi nih Jojo Entertainment akan memberikan sebuah informasi menarik tentang kisah atau kiprah seorang aktor termasuk legendaris Indonesia pada masa 1990-an nih kawan. Beliau juga merangkap merupakan sebagai seorang mantan model dan juga termasuk seorang penyanyi dangdut di era 90-an. Siapakah dia dan penasaran bagaimanakah tentang kisah dari beliau? Yuk kita simak video selengkapnya. Cak. Beliau yang bernama lengkap Sony Dewantara ya, merupakan sebagai seorang aktor kelahiran tahun 1965 nih kawan. Beliau juga adalah termasuk aktor yang kerap kali memainkan dalam film yang bergender panas nih pada dekade tahun 1990-an. Beliau juga pernah berkecimpung di dunia pertelevisian ya, atau layar kaca yang diawali pada tahun 1995 hingga tahun 1997, dan beliau juga merupakan sebagai seorang penyanyi dangdut ya pada tahun 1990-an juga. Namun sayang sekali tidak banyak informasi mengenai aktor yang satu ini nih kawan, terutama untuk biografi dari beliau nih kawan. Beliau mengawali karir debutnya di dunia perfilman layar lebar yaitu pada tahun 1990-an nih, lewat debutnya yang pertama yang berjudul Si Jalu ya, dengan episodenya Dua Pendekar Putih, yang beradu akting bersama seorang komedian yakni Bang Haji Mandra Naih dan juga seorang aktris pesohor juga ya di film-film yang bergenre laga klasik di Indonesia pada era 90-an, yaitu Yurike Prastika. Sejak debutnya di film Si Jalu ya di tahun 1990, dan di tahun ini juga dia kembali memerankan sebuah tokoh ya dalam film yang berjudul Wanita Jelmaan yang berperan sebagai Dharma nih kawan. Karirnya terus beranjak naik hingga tahun-tahun berikutnya di era 1990-an hingga 1997. Yaps, mengutip dari sebuah artikel kapanlagi.com pada tahun 2007 silam ya, bahwa mantan aktor Sony Dewantara ini kini telah menyandang gelar sebagai Ki Ageng S Dewantara nih kawan. Bahkan tidak ada lagi sangkutan nama Sony yang selama ini ia sandang sebagai namanya di dunia perfilman nih kawan. Hal demikian menurut beliau adalah masih berbau preman kalau menggunakan nama Sony tersebut nih. Dan tak tanggung ya, jabatan sebagai Ketua Ikatan Paranormal Indonesia pun kini dipercayakan kepadanya atau kepada beliau nih kawan.
saat ditemui di klinik praktek Bilangan Pondok Bambu Jakarta Timur ya pada tahun 2007 yang lalu nih kawan. Mantan top model Jatim di 1986 ini kini telah menggeluti profesi ini sejak 7 tahun lalu ya. Selama itu pula ia berhasil menyelamatkan sekitar 60 nyawa orang yang terkena penyakit medis maupun non medis. Wow. Aktor Sony Dewantara ini mulai mundur dari dunia perfilman di pertengahan tahun 1990-an ya, tepatnya pada tahun 1997. Setelahnya tidak ada info lagi mengenai yang terbarunya untuk kategori film-film yang beliau perankan. Aktor Sony Dewantara ini mulai mundur dari dunia perfilman di pertengahan tahun 1990-an ya, tepatnya pada tahun 1997. Setelahnya tidak ada info lagi mengenai yang terbarunya untuk kategori film-film yang beliau perankan. Dan beliau juga sudah cukup banyak membantu bagi para penderita atau penyandang HIV atau AIDS ya. Jadi julukan Ki Ageng S. Dewantara ini memperdalam dunia pengobatan tradisional yang memanfaatkan akar dan tumbuhan atau rempah-rempah. Ya boleh dibilang ini semacam herbal ya. Keren. Sehat selalu untuk beliau. Yaps, untuk mengenai kiprahnya di dunia tarik suara ya, yaitu sebagai seorang penyanyi dangdut, ini minim sekali untuk kabar, informasi atau berita tentang dirilisnya album yang beliau sampaikan lah lewat sebuah seni musik yaitu yang bergender dangdut ya. Jadi tidak ada tahun rilis maupun berita apapun setelah gua udah searching di berbagai banyak link ya atau situs-situs tentang para aktor maupun aktris Indonesia pada era 70 bahkan hingga tahun 2000-an nih kawan. Jadi minim atau memang tidak ada sama sekali untuk perilisan lagu-lagu beliau nih kawan. Namun faktanya banyak sekali ya untuk kategori album beliau yang telah dikeluarkan ya, atau beliau ini memang pernah rekaman untuk kategori album yang bergender dangdut nih kawan. Jadi bila kalian ada yang mengetahui tentang karirnya di dunia tarik suara, silakan berikan komentar kalian di sini nih kawan. Wah, selain beliau pandai berakting di dunia perfilman atau seni peran, beliau juga ini ternyata pandai juga untuk bernyanyi di dunia seni tarik suara nih kawan. Dan bahkan beliau juga menggeluti dunia supranatural dan obat-obatan jenis herbal. Keren dan salut banget buat beliau. Semoga keadaan beliau selalu sehat walafiat ya, dalam bimbingan dan juga perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kita akan selalu mendoakan dan mensupport bagi para entertainer ya, terutama dunia para aktor maupun aktris perfilman di era 1990-an yang telah mengisi masa-masa kecil kita di kala itu ya. Tentunya anak-anak generasi tahun 70, 80 bahkan tahun 2000-an ya, tentunya sudah sangat mengenal betul dengan sosok aktor yang satu ini. Yaps, di pembahasan selanjutnya gue akan menghadirkan beberapa catatan list dari filmografi beliau ya, diawali dari debutnya di tahun 90-an hingga masa pensiunnya di pertengahan tahun 90-an juga. Yuk kita simak video selengkapnya. Cak. Yaps, beliau mengawali karirnya di dunia perfilman pada tahun 1990 dengan debut sebuah film yang berjudul Si Jalu ya, dengan episodenya Dua Pendekar Putih yang berperan sebagai Icang, yang beradu akting bersama Mandranai dan juga Yurik Prastika. Kemudian di tahun ini juga ada wanita jelmaan yang berperan sebagai Dharma. Dan pada tahun 1993 ada Ranjang Pemikat. Kemudian di tahun 1994 ada Godaan Membara. Kemudian di tahun ini juga ada Maco.
yaitu Masalah Cowok, yang beradu akting pertama kali bersama aktor laga spesial yaitu Berry Prima. Dan di tahun ini juga ada Kepuasan yang berperan sebagai Mario, kemudian ada Tergoda yang berperan sebagai Teddy, dan yang terakhir di tahun 1994 ada Wanita Berdarah Dingin. Kemudian di tahun berikutnya di 1995 ada Panther ya, yang berperan sebagai Bolon, dan di tahun ini juga ada Di Balik Pelukan Laki-Laki yang berperan sebagai Ricky. Kemudian di tahun ini juga ada Cinta Terlarang yang berperan sebagai Andre, dan di tahun ini juga ada Permainan Binal yang berperan sebagai Rico. Kemudian di tahun ini juga ada Terjerumus di Lembah Hitam. Lanjut, yang terakhir di tahun 1995 ada Pesona Gadis Simpanan yang berperan sebagai Pramono. Selang 1 tahun di 1996 ada Gairah Malam yang ketiga, yang beradu akting bersama Khairil GM dan juga Malvin Saina Niwan kawan. Kemudian di tahun 1997 ada Gairah Membara, beradu akting kembali bersama Berry Prima lewat perannya sebagai Carmen. Nah, jadi di film Gairah Membara ini adalah merupakan film layar lebar terakhir beliau nih kawan, yang menekuni atau menggeluti dunia perfilman di Indonesia. Sejak saat itu nama beliau seolah-olah tenggelam, nyaris tak ada kabar maupun berita tentang kiprah beliau di dunia perfilman Indonesia. Tak hanya di layar lebar ya, beliau juga sempat meramaikan industri sinetron atau serial-serial miniseri laga ya di dunia layar kaca atau televisi lewat sebuah sinetron yang berjudul Naga Sasra Sabuk Inten pada tahun 1995. Kemudian di tahun ini juga di 1995 ada Mutiara Cinta, dan terakhir di tahun 1997 ada Gelang Besi. Nah, jadi gimana nih pendapat kalian tentang aktor yang satu ini nih kawan? Tulis komentar kalian di sini ya, dan juga buat kalian yang mungkin mengetahui tentang catatan biografi dari beliau, silakan beritahu di kolom komentar ya. Barangkali para fans atau penikmat film-film klasik Indonesia mungkin ingin tahu tentang biografi beliau ya. Sampai di sini dulu video gua kali ini. Bye.